Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isda Taviana dengan NIM 140525076. Di sini saya akan membuat atau tutorial untuk membersihkan cumi sebelum dimasak agar tidak amis dan membersihkan cumi dengan yang baik dan benar serta membuatnya menjadi saus tiram. Cumi saus tiram. Selamat menyaksikan. Dadah. Nah, jadi kita siapin cuminya dulu dan nampan serta pisaunya. Ingat ya, hal utama itu harus ada cumi. Lalu kita belah kulitnya pelan-pelan, pokoknya jangan sampai tangannya terkena pisau. Terus kita buka kulitnya, yang hitam-hitamnya itu dibuang. Emang agak susah ya. Ini tuh bisa lebih gampang kalau kalian punya kuku gitu guys, jadi gampang lah nyabut si kulitnya ini gitu. Cuman karena aku nggak punya kuku jadi pakainya pisau. Nah habis itu kita keret-keret aja si bagian hitam-hitamnya ini, kita buang terus. Udah kita buang terus ya kan. Nah jangan lupa pakai cuminya juga cumi yang segar, jadi lebih enak lah pokoknya nanti kalau cumi segar ya. Ini kita terus buka-buka lagi si kulitnya ini, hitamnya ini sampai benar-benar bersih gitu. Nah setelah udah selesai kulitnya dibersihin, dipotong deh palanya. Kita pisahin antara badan dan palanya. Lalu jangan lupa kita korek tuh itu dalamannya, itu kita ambil ya kan, buang perutnya, bagian perut. Terus kayak ada tulangnya gitu, emang tulangnya itu emang cuma satu doang guys gitu. Nah habis itu kita pisahin, pokoknya pisahin ya antara yang perut itu. Nah itu tuh nggak kepake, jadi kita buang aja, kita pisahin dulu sama si cumi dan pala cuminya. Lalu kita bersihkan lagi cumi-cumi yang lain hingga bersih.
Nah, kita siapin air juga nih buat cuci-cuci cuminya biar bersih, nggak ada tinta-tinta hitamnya gitu guys. Karena kan juga tadi kan dibersihin itu tinta hitamnya juga kan dibuang karena kita mau bikinnya cumi saus tiram gitu. Jadi kita nggak butuh yang hitam-hitamnya itu. Gitu, kita ambil air terus sampai penuh. Kita cuci-cuci deh cuminya satu persatu, pokoknya sampai bersih, sampai bener-bener si itemnya tuh nggak ada gitu. Terus kita cuci terus, kita gosok-gosok si cumi dan kepala cuminya ini, kita ganti lagi airnya berulang-ulang kali ya guys. Ingat ya, sampai harus benar-benar bersih, sampai si airnya juga ikutan bening gitu, jadi kayak airnya juga nggak hitam gitu loh guys. Nah, kalau udah bener-bener bersih kita buang airnya. Habis itu kita potong cuminya sesuai selera, mau besar, mau kecil, mau gede ya kan. Sesuai selera kita potong kayak gini. Jadi potongnya itu sesuai sama badannya biar cantik gitu guys motongnya gitu.
Nah ini palanya juga kita potong, si jenggot-jenggotnya ini kita pisahin biar nggak terlalu kepanjangan. Nah di matanya itu karena masih ada hitamnya, jadi aku potong juga. Nah itu kan kayak mencerat gitu kan hitam-hitamnya. Nah itu tuh belum aku buang yang bagian hitam yang di matanya itu. Nah ini aku potong dulu bagian palanya, habis itu bagian matanya dibuang, terus habis itu aku cuci lagi sampai bersih gitu guys. Nah, udah selesai bagian potong-potong pala dan potong-potong menjadi kecil-kecil atau sesuai selera. Kita cuci lagi cuminya sampai bersih lagi. Kita buang lagi airnya, kita cuci lagi gitu guys. Nah ini udah bersih nih, garam kita tuang garam. Pokoknya garam ini untuk tidak amis ya guys, manfaat si garam ini, dan mengeluarkan kotoran dari si cuminya. Kita aduk-aduk aja terus garamnya, kita campur rata sampai dia tuh keluar busa gitu. Nanti kita aduk-aduk dulu. Kita aduk-aduk sampai rata ya guys.
Nah ini kita remes-remes cuminya biar keluar busa dan kotoran, dan itu udah mulai keluar tuh kotorannya, itu yang busa-busa itu dan air-air itu guys. Pokoknya harus diremes kayak kenceng banget gitu, jangan sampai dia hancur, karena sebenarnya kalau cumi segar juga nggak bakal lembek gitu guys gitu. Nah biar dia keluar kotorannya makanya diremes kayak gitu. Nah nanti ketahuan sudah keluar kotornya itu ketika dia sudah keluar busa, lalu kita kucurkan lagi sama air, kita aduk lagi tuh, itu busanya ya udah kelihatan ya kan. Terus kita masih aduk lagi pakai air lagi, bersihin lagi, pokoknya sampai benar-benar bersih dan tidak amis gitu. Wah ini banyak banget ya busanya, kotorannya. Ini bener-bener gak pakai sabun atau apa ya guys ngebersihinnya. Jadi ngebersihinnya itu bener-bener cuma pakai garam beberapa sendok aja. Sesuai pokoknya, kalau misalnya sekiranya 2 sendok masih kurang, berarti 3 sendok gitu. Dan dia gak bakal bikin asin si cuminya, enggak. Fungsi garam itu cuman hanya mengurangi bau amis dan mengeluarkan kotoran, dan ini busa-busanya ini kotoran tersebut gitu. Nah udah selesai kita pisahin di ranjang gitu, terus habis itu kita pisahin karena nanti kan mau direbus dulu kan cuminya agar empuk gitu. Nah ketika sudah selesai dipindahin, dicuci lagi, namanya ini apa ya, diringkes gitu guys, dicuci lagi di jaring-jaring ini, di baskom yang berjaring ini, agar tidak tercampur dengan air kotoran gitu. Kita peres lagi, kita cuci lagi sampai bersih, sampai benar-benar si hitamnya dan si busanya ini nggak ada gitu. Nah kalau udah selesai kita tuang ke penggorengan, lalu kita isi air gitu, isi air bersih, kita isi air secukupnya sampai si cumi ini tuh terendam gitu guys. Jangan lupa siapkan salam sereh, kita cuci salam serehnya sampai bersih, kita potong dulu ya ujung salam serehnya itu. Nah kita ambil bagian ujungnya tadi, jangan lupa kita geprek deh si serainya ini, kita geprek benar-benar sampai digeprek gitu. Nah setelah itu kita masukin ke dalam cuminya, jangan lupa masukin, pokoknya masukinnya itu jangan numpuk gitu, kita masukin dah ya ke dalam penggorengannya itu, kita nyalain kompor. Terus kita tunggu sekitar 30 menitan buat nunggu ini mateng supaya empuk gitu. Kita tunggu deh. Nah ini kita siapin cabai, bawang, tomat, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit ya kan, cabai merah yang besar. Kita pilihin sesuai selera, aku lumayan banyak karena selera aku pedas, dan saus tiram itu identik dengan pedas manis asam gitu ya guys gitu. Kita pisahin, habis dipisahin jangan lupa dibersihkan, dicuci, dikupas ya kan.
Terus ini kita potong-potong deh si cabai bawang merahnya ini, cabai bawang merah, tomatnya kita potong-potong pokoknya sampai selesai. Dan potongnya ini kalau cabai itu kayak agak miring panjang gitu, cuman nggak terlalu panjang potongnya, tapi potongnya tuh kayak miring gitu. Terus kalau misalnya si bawangnya ini biasa aja motongnya. Nah, kalau tomatnya ini motongnya kayak kotak gitu, cuman nggak terlalu kecil, kayak potong dadu, cuman nggak terlalu kecil. Terus habis itu kita potong-potong lagi. Nah, ini ada kecap, saus, sauri, saus tiram, ya kan. Ini cuminya juga udah diambil, tadi udah disiapin. Terus habis itu kita tinggal masukin, tumis. Kita kasih minyak sedikit aja, jangan terlalu banyak, ya kan, benar-benar dikit. Terus jangan lupa nyalain kompornya, kecil aja, ya kan. Terus kita masukin minyak lagi, dikit lagi. Kita pertama tuh masukin cabai bawang dulu, tomatnya nanti. Kita masukin cabai bawang, kita oseng-oseng sampai wangi gitu. Terus masih kita oseng-oseng terus, ya kan. Wangi banget ini guys, kalau kalian bisa nyium ya, ini wangi banget, ya kan. Terus kita oseng-oseng deh cabai bawangnya. Lalu masukin cuminya. Ini dia, kita masukin cuminya, aduk lagi sama cuminya, kita tumis dulu, masukin dulu cuminya, kita aduk-aduk sama cabai. Terus kita siapin air, kita tuang air secukupnya. Ini benar-benar secukupnya ya, jadi nggak sebanyak itu kita masukin airnya, kayak nggak sampai kerendam juga gitu. Lalu kita masukin si sausnya ini, kita masukin dulu sausnya. Setelah itu kita masukin si saurinya, benar-benar secukupnya, sesuai selera. Dan si kecap bangonya juga kita masukin. Ini tuh masukinnya tuh sekitar 1 sendok makan sampai 2 sendok makan gitu. Kalau misalnya kurang medok, masukin lagi gitu. Karena si saus tiramnya juga sudah gurih, jadi
Aku nggak terlalu masukin banyak perbumbuan micin. Kayak garam sama micin tuh cuman setengah sendok aja. Yang nggak terlalu banyak. Karena dari saurinya juga udah enak gitu bumbunya guys, jadi udah kerasa gitu. Terus aduk lagi si yang tadi habis dimasukin ini, kita aduk lagi sampai mateng. Ini tidak boleh ditinggal ya guys tumisnya, karena nanti bisa gosong. Tidak lupa masukin tomat yang tadi sudah dipotong-potong. Kita masukin, kita aduk lagi tomatnya gitu. Nah, karena aku kurang saus, jadi aku masukin dulu sausnya. Masukin lagi sausnya, maksudnya sesuai selera sampai pedas gitu. Kita aduk-aduk deh sampai matang. Aduk-aduk. Ih, ini wangi banget guys. Wangi banget beneran, nggak bohong. Kalian harus coba resep ini dan bumbu-bumbunya kalian. Ini gampang banget ditemuin ya kan, cuminya juga harus fresh. Ini cara biar tidak amis memasak cumi itu, jangan lupa pas rebusnya masukin daun salam serai, lalu masukin garam pas pesiang gitu. Nah ini aku cobain, mantep banget guys. Jempolnya mana? Ini rasanya udah enak banget, udah pas. Udah pas, pedasnya pas. Udah di sini. Ini orang rumah aja sampai menunggu cumi ini Kurang guys buat pas, nyobain. Nah ini udah jadi, tara, nyeler banget kan ya, pengen cuminya. Thank you for watching, dadah.